Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters. Salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya, tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah program dari Pertamina untuk membatasi konsumsi bahan bakar seperti Pertalite dan solar yang tipenya, karena saya tidak pakai solar ya. Pokoknya kalau sebelumnya sekitar 4 atau 5 tahun yang lalu yang mau dibatasi adalah premium, sekarang yang mau dibatasi adalah Pertalite, kira-kira begitulah. Dan juga solar yang grade yang di bawah gitu ya, saya lupa lah namanya ya. Nah di sini menariknya, ternyata program untuk membatasi konsumsi Pertalite, jadi begini deh. Beberapa bulan yang lalu, kira-kira 2 bulan yang lalu, Pertamina minta masyarakat untuk meregistrasikan kendaraannya melalui aplikasi My Pertamina. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk mengetahui atau untuk mendata lah sebut saja kendaraan-kendaraan mana saja dengan plat nomor apa gitu ya yang masih berhak menggunakan bahan bakar Pertalite. Sederhananya adalah mobil yang cc-nya masih di bawah 2000, maksimum 2000 dah, boleh memakai Pertalite atau masih boleh mengisi kendaraannya dengan bahan bakar Pertalite. Begitu juga mobil diesel tertentu dengan cc tertentu, saya nggak begitu konsentrasi yang di diesel gitu ya, karena saya tidak pakai mobil diesel gitu ya. Masing berhak memakai solar yang tipe tertentu begitu. Ya, oleh karena itu Anda harus daftar. Misalnya Anda punya mobil yang sebut saja misalnya Avanza yang 1500 cc. Oh iya, itu berhak untuk tetap menggunakan Pertalite. Oke? Nah, Anda harus registrasi melalui aplikasi My Pertamina. Salah satunya Anda harus foto tampak muka, tampak samping kalau saya tidak salah. Kemudian detail nama Anda, nick Anda, dan seterusnya lah. Ada sejumlah data yang harus Anda isi. Rencananya awal Juli itu sudah mulai diterapkan di beberapa SPBU, terutama di pinggiran gitu ya. Setahu saya yang pasti di daerah Bali. Jadi Anda yang mau isi bensin gitu ya, Anda lagi jalan-jalan ke Bali, tapi Anda belum meregistrasi kendaraan Anda dengan My Pertamina ini, maka ketika Anda ke Bali, Anda mau ngisi rencananya gitu ya, SPBU di Bali sudah akan menerapkan aplikasi My Pertamina ini. Sehingga kalau Anda belum registrasi kendaraan Anda melalui My Pertamina, tapi Anda jalan-jalan ke Bali mau ngisi Pertalite, maka akan ditolak. Tapi kenyataannya, aduh apa gatel nih mata saya. Kenyataannya sampai 1 Juli, sampai sekarang bahkan ya, tidak semua SPBU di Bali, mungkin sudah ada, saya nggak tahu berapa, yang sudah menerapkan aplikasi My Pertamina ini. Jadi tetap saja Anda bisa ngisi di Bali dengan bahan bakar Pertalite. Nah, kemudian mulai 1 Agustus katanya, selain tadi di Bali, di Pulau Jawa, Jakarta gitu ya, juga sudah mulai akan diterapkan penggunaan aplikasi My Pertamina. Anda yang tidak meregistrasikan kendaraan Anda, meskipun kendaraan Anda sebenarnya berhak gitu ya, sebut saja tadi Avanza yang 1500 cc, Anda mau isi bensin di SPBU dengan Pertalite gitu ya, ditolak, harus pakai Pertamax. Tapi pengamatan saya, waduh masih banyak juga. Malah saya belum pernah ketemu SPBU yang sudah menerapkan My Pertamina sedemikian ketatnya sehingga Anda tidak bisa mengisi Pertalite. Nah, menariknya,
Menariknya, sekitar 4 tahun yang lalu, 4 tahun ya 4 tahun lebih lah. Dari sekitar pertengahan Agustus 2018, sebenarnya program yang sama, ini ya, sorry ya, nggak sengaja, tersentuh. Sejak pertengahan Agustus 2018, sebenarnya program yang serupa tapi bukan melalui My Pertamina. Sudah pernah dilakukan sebenarnya untuk mengatasi atau membatasi lah konsumsi premium. Kalau sekarang Pertalite 4 tahun yang lalu ada program yang serupa tapi bukan melalui My Pertamina untuk membatasi konsumsi premium. Oke, kita lihat dulu di sini deh ya, beritanya nih ya, dari pantau.com. Amboy, digitalisasi nozzle control, lonjakan konsumsi BBM secara real time. Jadi, ini berita 18 Agustus 2018. 4 tahun lebih, hampir 5 tahun. 18, 19, 20, 21, 22. Ya, 4 tahun lebih lah, belum. Jadi 18, 19, 20, 21, 22, iya 4 tahun lebih sedikit lah, 4 tahun lah. Jadi 4 tahun yang lalu sudah ada program yang serupa melakukan yang namanya digitalisasi nozzle. Nah, digitalisasi nozzle singkatnya begini, saya lupa inget ya. Waktu itu pendaftarannya bukan melalui aplikasi My Pertamina karena waktu itu belum ada aplikasi My Pertamina. Jadi saya masih ingat kendaraan saya yang CC-nya di bawah 2000 gitu ya. Yang waktu itu berhak masih menggunakan premium. Di dekat lubang pengisian bahan bakar itu ditempelkan sebuah alat sensor, ya NFC atau apalah, saya lupa ingat. Ya karena mobilnya juga saya sudah jual, itu sudah lama gitu ya. Nah di situ katanya setiap mobil harus dipasangkan sensor itu sehingga setiap kali nanti mau ngisi, otomatis nozzle-nya atau pipa yang untuk mengisi kita punya tangki bensin itu akan mendeteksi sensor itu. Kalau tidak ada, maka premium itu tidak bisa mengalir. Bahan bakar premium itu tidak bisa mengalir ke tangki bensin mobil kita. Oh bagus. Artinya otomatis gitu ya. Jadi kita tidak bisa menyalakan si petugas SPBU kalau bensin itu tidak bisa mengalir. Karena dia akan mendeteksi terpasang atau tidak sensor itu. Nah, sayangnya, sampai sekarang itu tidak terrealisasi. Sudah 4 tahun tidak terrealisasi. Padahal sistemnya bagus menurut saya. Waktu itu sempat ketar-ketir juga ya. Waduh, kalau setiap hari, bukan setiap hari, saya lupa ingat sudah 4 tahun sih ya. Dalam seminggu misalnya atau dalam sebulan kita dibatasi hanya boleh mengisi sekian liter premium. Jadi kalau saya sudah misalnya saya lupa ingat lah ya. Kan programnya berubah-ubah begitu. Misalnya saya dijatah mobil saya sebulan hanya boleh mengisi 50 liter premium. Kalau satu saat saya sudah isi 20 liter, maka kemudian kalau 2 minggu kemudian saya isi lagi 30 liter, kan sudah genap 50 ya. Nanti berapa hari kemudian karena saya keluar kota, boros gitu ya, mau ngisi lagi nggak bisa karena sudah dibatasi 50 liter sebulan. Kira-kira begitu, saya lupa ingat gitu ya. Makanya kalau sudah lebih dari 50 liter harus beli di luar premium, misalnya Pertalite atau Pertamax. Oke? Nah, bagus ya, bagus banget ya. Nah, di sini kalau kita lihat di satu berita itu ada 10 SPBU uji coba yang berada di Jakarta, Bekasi, Jalan Tol Cikopo, ya Palimanan,
Cipali lah istilahnya ya, Cikopo Palimanan, Jawa Barat, Yogyakarta, Sidoarjo, Jalan Tol Purbalenyi, Tangerang Selatan, dan lain-lain. Ada 10 katanya. Rencananya waktu itu digitalisasi nozzle ini harus terpasang di 5.518 dari 7.415. Yang harus terpasang sampai akhir tahun 2018. Jadi dimulai pertengahan Agustus sampai akhir tahun 2018 harus sudah terpasang di 5.518. Tapi sampai sekarang nggak tahu lagi tuh ya terpasangnya berapa, karena sampai sekarang nggak jalan-jalan. Seharusnya di 2019 sudah jalan di 5.518. Akhirnya tidak terpasang. Bahkan sekarang program yang aturan itu untuk mengontrol bahan bakar premium nggak jelas nasibnya, ya. Akhirnya premiumnya dihilangkan. Padahal programnya itu, setahu saya, pengadaan alat-alatnya tuh mahal banget. Setahu saya. Yang mendanai proyek itu adalah PT Telkom. Itu adalah kerjasama antara Pertamina dengan PT Telkom. Jadi PT Telkom dengan anak perusahaannya melakukan digitalisasi nozzle dari SPBU di Indonesia. 5.000 lebih tadi gitu ya. Biayanya ditanggung oleh PT Telkom. Nah, PT Telkom dibayar oleh PT Pertamina dengan cara dari setiap tetes bensin yang mengalir melalui nozzle yang sudah digitalisasi, per liter lah kita bilang, dapat X rupiah. Jadi pendanaan proyek ini yang melibatkan infrastruktur IT yang masif gitu ya, mungkin bisa berapa puluh bahkan mungkin ratus miliar, itu dibayar oleh Pertamina dari setiap tetes premium yang mengalir ke tangki bensin kendaraan yang berhak waktu itu. Jadi misalkan mobil saya isi 20 liter, maka Telkom akan dapat 20 liter kali X rupiah yang saya tidak tahu. Dengan demikian, dalam jangka waktu 5 tahun, biaya investasinya akan kembali dan Telkom untung. Kira-kira begitulah ya. Saya kan nggak usah bahas detail lah ya, proyek kerjasamanya. Nah, tetapi di sini sampai akhir Desember 2019 ini, baru separuhnya yang terpasang. Padahal kan targetnya akhir Desember 2018 kan ya. Ini sampai akhir Desember 2019 baru separuhnya, 2.539 SPBU. Dan apakah berfungsi atau tidak, ya tidak tahu. Yang terpasang sekian gitu ya. Nah, di sini ada beberapa hal lah yang membuat digitalisasi nozzle itu terganggu, terlambat, bahkan sekarang tak terdengar kabarnya lagi. Kenapa? Karena ternyata SPBU yang ada di seluruh Indonesia berbagai macam jenis dan ada yang kuno dan harus dilakukan ini itu sehingga tidak memungkinkan untuk dipasang semuanya. Ini menurut saya aneh ya. Harusnya sebelum dilakukan implementasi ini harusnya disurvei dulu. Apakah memungkinkan atau tidak. Bukannya dijalankan tetapi di tengah jalan stuck, berhenti, macet karena baru tahu teknologi di masing-masing SPBU, mesinnya, nozzle-nya dan segala macam banyak yang kuno sehingga tidak bisa dipasanglah alat-alatnya itu secara maksimal ya. Sehingga pendistribusian BBM yang seharusnya juga bisa terkontrol dengan tepat ke orang yang tepat tidak bisa dilakukan. Ya, sehingga target terus mundur di sini. Target mundur terus, ya. Dari pilot project yang cuma 10 SPBU, terus nggak ketahuan lagi aja tuh ya. Mundur terus itunya ya. Jadi sampai akhir Desember 2019 baru separuhnya, ya. Nah, terus ya itu dia karena terhambat oleh teknologi SPBU yang kuno katanya. Ya, bukan urusan saya lah ya. Tapi ini saya hanya menyampaikan fakta yang terjadi dari digitalisasi nozzle
yang dimulai dari Agustus 2018 untuk mengontrol konsumsi bahan bakar premium. Nah, sekarang muncul lagi mengontrol konsumsi Pertalite. Nah, premiumnya sudah hilang ya. Ya sudah hilang juga. Ada cari pom bensin yang masih jual premium, saya juga nggak tahu di mana. Karena ya sudah lama juga saya tidak pakai premium. Nah, sekarang yang mau dikontrol Pertalite. Nah, waduh, proyek yang sudah menelan uang puluhan bahkan ratusan miliar itu yang mengontrol premium nggak jelas. Premiumnya juga sudah hilang. Nah, sekarang yang mau dikontrol Pertalite. Dengan menggunakan aplikasi My Pertamina. Pertanyaannya, apakah mudah-mudahan jalan ya. Karena secara teori begitu saya belum mendaftar karena waktu itu saya ada satu kendaraan yang ya sedikit di bawah 2000 cc. Saya mau daftarkan waktu itu di bulan Juni ya. Antara Juni dan Juli ditolak karena saya kan bukan ada di pinggiran. Itu hanya untuk orang yang misalnya di Cilacap kali, lupa saya, Bali dan segala macam, di Jogja gitu. Jadi belum bisa. Nah, sebenarnya sekarang saya sudah bisa, cuman saya malas gitu ya. Karena banyak orang yang bermasalah ketika melakukan registrasi, mau nggak mau harus dibantu di tempat. Ya, di SPBU tertentu meregistrasi kendaraannya. Ya. Nah, sekarang dengan My Pertamina, kalau Anda sudah terregistrasi, maka Anda akan dapat QR code. Nah, QR code ini harus Anda bawa. Kalau Anda selalu membawa mobil Anda sendiri, gampang. Tapi kadang-kadang kalau dibawa oleh supir Anda untuk ngisi bahan bakar, maka Anda harus copy QR code-nya ke handphone supir Anda. Atau kalau suka dipakai sama istri Anda harus copy juga QR code-nya ke handphone istri Anda. Kalau dipakai sama anak Anda juga, Anda harus copy QR code-nya ke handphone anak Anda. Karena setiap kali dia mau mengisi Pertalite, diminta itu QR code-nya. Ya mungkin di-scan dulu, dijatah gitu ya, berapa liter. Karena ketika saya tanya di satu SPBU, Mas, di sini sudah mulai implementasi belum My Pertamina yang dengan QR code? Belum, Pak. Lah, bukannya mulai dari 1 Agustus di daerah sini juga harusnya sudah? Iya, tapi belum, Pak. Sudah berapa banyak yang implementasi? Wah, saya nggak tahu, Pak. Nah, kira-kira kerjanya gimana? Ya, setahu saya katanya sih nanti ada aplikasi, nanti kita scan QR code-nya, kemudian ada jatah yang boleh dibeli pada hari itu. Ya, kurang lebih sama lah ya dengan digitalisasi nozzle di tahun 2018. Tapi kali ini menggunakan aplikasi. Masalahnya adalah, pertanyaannya ini adalah pertaruhan program serupa yang kedua. Ini hanya sebagai catatan. Pertanyaannya, apakah program digitalisasi dengan menggunakan My Pertamina kali ini akan sukses? Saya khawatirnya tidak sukses, akhirnya Pertalite-nya hilang. Jadi, bahan bakar termurah nanti Pertamax. Ya, seperti yang lalu. Premiumnya hilang, programnya nggak jelas, premiumnya dihilangkan. Jadi, mau nggak mau orang harus pakai Pertalite. Nah, sekarang Pertalite mau diatur. Nah, kalau nanti program dari My Pertamina juga enggak jalan-jalan, jangan-jangan Pertalite-nya hilang. Cuman Pertamax. Jadi, itu saja yang menjadi keprihatinan saya, dan juga mungkin keprihatinan bagi Anda-Anda yang sampai sekarang masih tergantung dengan bahan bakar Pertalite. Ya, karena kan mobil-mobil yang cuma 1500 cc tidak perlu pakai Pertamax, masih boleh pakai Pertalite. Tapi kalau program ini tidak kunjung selesai, tidak kunjung terimplementasi, akhirnya ada 2 pilihan. Ya sudahlah, semua orang dipersilakan isi Pertalite, atau Pertalite dikurangi pom bensinnya. Nanti Anda cari pom bensin yang jual Pertalite juga susah. Seperti sekarang Anda cari pom bensin yang jual premium, mungkin saja sudah tidak ada. Mungkin hal yang sama akan terulang, nanti lain kali Anda cari pom bensin yang jual Pertalite juga susah. Ya. Yang ada cuman Pertamax dan yang mahal-mahal gitu ya. Oke deh. Itu saja bahasan saya mengenai program My Pertamina yang terbaru. Mudah-mudahan sukses sehingga konsumsi bahan bakar Pertalite dapat dikontrol sesuai dengan
keinginan pemerintah dan didistribusikan kepada mereka yang benar-benar berhak. Oke, semoga ini mencerdaskan dan mencerahkan Anda semua. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat atau kerabat supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, terima kasih.